Perkenalkan, saya Almeda Pradana. Jadi, kali ini saya akan memaparkan terkait analisis penerapan prinsip GCG pada PT Sri Rajeki Isman atau PT Sritek. Jadi, kasus dari PT Sritek ini sendiri adalah kepailitan serta adanya dugaan korupsi kredit. Yang pertama, kita akan masuk ke penjelasan singkat dari kasus ini yang diawali dari profil perusahaan. Jadi PT Sri Rejeki Wisman atau PT Sritek ini sendiri adalah perusahaan tekstil terintegrasi vertikal, di mana PT Sritek ini memproduksi mulai dari benang hingga produk jadi yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah. Jadi PT Sritek ini awalnya adalah perusahaan keluarga yang dirintis oleh almarhum A.M. Lukminto, kemudian menjadi perusahaan terbuka dan tercatat di BEI dengan kode saham SRIL. PT Sritek ini dikenal luas sebagai salah satu eksportir tekstil terbesar di Asia Tenggara dan pernah disebut sebagai kebanggaan industri tekstil nasional. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh generasi kedua keluarga Lukminto dengan struktur kepemilikan dan manajemen yang masih terkonsentrasi pada keluarga pendiri. Kemudian kita masuk ke kronologi keruntuhan PT Sritek. Jadi, dimulai dari 2020, PT Sritek mencatatkan laba sekitar 1,24 triliun. Kemudian pada tahun 2021, PT Sritek melaporkan rugi yang mencurigakan dengan nominal sekitar 15,6 triliun. Di mana hal ini sangat kontras karena PT Sritek pada tahun 2020 masih mencatatkan laba sebesar 1,24 triliun. Kemudian pada Januari 2022, PT Sritek melakukan perjanjian perdamaian atau homologasi PKPU yang disepakati bersama para kreditor. Pada medio 2022 hingga 2023, PT Sritek ternyata gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian restrukturisasi. Kira pada 21 Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang membatalkan homologasi dan menyatakan PT Sritek ini pailit. Pada Desember 2024, dilakukan kasasi ke MA yang ditolak dengan putusan pailit berkekuatan hukum tetap. Hingga pada rapat kreditur pada 28 Februari 2025 memutuskan tidak ada kelanjutan usaha atau going concern. Dan pada 1 Maret 2025, operasional PT Sritek akhirnya resmi berhenti dengan 8.400 lebih dari karyawannya terkena PHK. Kemudian akhirnya pada 20 hingga 21 Mei 2025, Kejaksaan Agung menangkap Komisaris Utama Sritek dan menetapkan 3 tersangka korupsi kredit bank. Akar masalah di balik kejatuhan PT Sritek ini yang pertama adalah ekspansi agresif berbasis utang. Jadi dilakukan investasi dan perluasan kapasitas besar-besaran sebelum 2020. Hal ini dilakukan tanpa mitigasi resiko pasar global yang memadai, termasuk utang valuta asing tanpa strategi lindung nilai. Kemudian yang kedua ada anomali laporan keuangan. Jadi terjadi lonjakan drastis dari 2020 yang PT Sritek awalnya masih membukukan laba sebesar 1,24 triliun, pada 2021 langsung rugi sebesar 15,66 triliun. Hal ini memicu kecurigaan penyidik atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga ada kredit bank tanpa analisis yang memadai. Jadi Bank DKI dan Bank BJB diduga memberikan kredit tanpa mengikuti prosedur serta prinsip kehati-hatian yang berlaku. Dan yang keempat, adanya dugaan penyalahgunaan dana kredit di mana dana kredit modal kerja diduga dialihkan oleh komisaris utama untuk membayar utang lain, bukan untuk tujuan yang telah disepakati. Untuk prinsip GCG yang dilanggar ada 5. Yang pertama, transparansi, di mana laporan keuangan 2021 menunjukkan perubahan drastis dari laba menjadi rugi tanpa adanya penjelasan yang memadai ke investor dan kreditur, sehingga terjadi indikasi manipulasi data keuangan. Yang kedua, ada accountability atau akuntabilitas, di mana direksi atau komisaris tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana kredit modal kerja sesuai peruntukan yang telah disepakati. Yang ketiga, atau responsibility atau responsibilitas, di mana manajemen mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko. Di mana manajemen melakukan ekspansi dan utang falas tanpa mitigasi, mengabaikan kepatuhan pada regulasi perbankan.
Yang keempat, ada independence atau independensi, di mana diduga terjadi kolusi antara pihak internal PT Sritek dengan pejabat bank pemberi kredit. Hal ini menunjukkan lemahnya independensi dalam proses persetujuan kredit. Yang terakhir, yang kelima, ada fairness atau kesetaraan dan kewajaran, di mana kepentingan pihak tertentu diduga diutamakan, sementara karyawan, kreditur, pemegang saham publik menanggung kerugian yang terbesar. Kemudian dampak terhadap perusahaan dan stakeholder, pertama untuk karyawan, jadi sekitar kurang lebih 8.400 karyawan di PHK per 1 Maret 2025. Yang kedua untuk kreditur dan perbankan, di mana 465 kreditur menanggung resiko piutang tak tertagih dari klaim utang sebesar 29,8 triliun. Yang ketiga, untuk pemegang saham, saham SRIL beresiko delisting dari BEI sehingga nilai investasi publik terancam hilang. Yang keempat, dampak terhadap negara, jadi kerugian negara diperkirakan sebesar 692 miliar sampai 1,08 triliun. Hal ini akibat penyalahgunaan kredit bank plat merah, yaitu Bank DKI dan Bank BJB tadi. Yang kelima, ada dampaknya terhadap industri tekstil nasional, di mana terjadi disrupsi rantai pasok industri tekstil dan menurunnya kepercayaan investor pada sektor manufaktur nasional. Yang terakhir, dampaknya terhadap perusahaan itu sendiri, reputasi perusahaan menjadi hancur, operasional dihentikan permanen, serta seluruh aset dalam proses likuidasi oleh kurator. Ini skala dampaknya dalam angka, jadi total klaim utangnya sebesar 29,8 triliun dengan karyawan terkena PHK kurang lebih 8.400, estimasi awal kerugian negara kurang lebih 692 miliar dengan 3 tersangka yang ditetapkan oleh Kejagung, termasuk ex petinggi 2 bank. Total krediturnya sebanyak 465. Dengan Sritek berhenti beroperasi pada tanggal 1 Maret 2025. Dan rekomendasi berdasarkan teori GCG yang pertama, PT Sritek dapat memperkuat transparansinya dengan menerapkan pelaporan keuangan berbasis teknologi real time, misalnya audit real digital, agar data keuangan tidak mudah dimanipulasi. Kemudian yang kedua, memperkuat akuntabilitas dengan mempertegas pertanggungjawaban direksi atas penggunaan dana melalui pengawasan komite audit yang aktif. Yang ketiga, dengan memperkuat responsibilitas, di mana perusahaan harus menerapkan manajemen risiko transintegrasi mengacu pada ISO 31000 dan disiplin prinsip kehati-hatian perbankan. Yang keempat, dengan memperkuat independensi dengan memastikan komisaris independen dan komite audit benar-benar bebas dari pengaruh keluarga pengendali. Yang kelima, dengan memperkuat fairness, di mana PT Sritek dapat memberikan perlindungan setara bagi pemegang saham minoritas, karyawan, hingga kreditur non-mayoritas. Yang terakhir, negara dapat memperkuat sinergi pengawasan dengan memperkuat koordinasi antara OJK, KPK, dan Kejaksaan Agung untuk deteksi dini kolusi dan manipulasi kredit. Terakhir, kita masuk pada kesimpulan, di mana menurut saya kasus Ritek ini menunjukkan bahwa kegagalan tata kelola biasanya tidak dapat berdiri sendiri. Lemahnya transparansi laporan keuangan, minimnya independensi dalam proses pemberian kredit, serta lemahnya akuntabilitas manajemen saling memperkuat sehingga berujung pada kehancuran total sebuah perusahaan yang pernah menjadi kebanggaan industri nasional. Bagi saya, kasus ini menegaskan pentingnya fungsi internal audit yang independen dan proaktif sebagai lini pertahanan yang mampu mendeteksi anomali laporan keuangan serta penyimpangan penggunaan dana sejak dini, sebelum berkembang terlalu besar hingga menjadi sebuah krisis sistemik yang merugikan ribuan karyawan, ratusan kreditur, hingga negara. Penerapan GCG ini sangat penting tidak hanya untuk kepatuhan formal, tetapi juga menjadi budaya organisasi yang harus dijaga oleh seluruh elemen perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.